Hari pertama Perang Kuruksetra. Para prajurit, raja, dan ksatria pun bersiap-siap menunggu aba-aba tanda perang dibunyikan. Drestadyumna sebagai komandan perang pihak Pandawa sangat tidak sabar untuk terjun ke medan laga. Begitu juga dengan pihak Kurawa dengan jumlah tentara yang lebih besar, Duryudana, Dursasana, Sangkuni, Kripa, Burisrawa, semua bersiap untuk tugasnya. Akhirnya, trompet panjang tanda dimulai perang pun dibunyikan. Seluruh prajurit dari kedua kubu bergerak maju serentak. Sementara itu dari pihak Pandawa terlihat seorang ksatria bersemedi memanggil panah pertamanya. Lalu melepaskannya ke arah pihak Kurawa. Terlihat panah tersebut menandai setiap orang yang berada di pihak Kurawa. Kemudian ksatria tadi melanjutkan semedinya untuk memanggil anak panah keduanya, kemudian melepaskan ke arah atas. Sama seperti anak panah pertama, terlihat anak panah tersebut menandai setiap orang yang berada di pihak Pandawa. Terakhir, ksatria tersebut bersemedi memanggil anak panah ketiga, anak panah pamungkasnya. Dan saat ia melepaskannya, terlihat anak panah tersebut menembus tubuh setiap orang yang telah ditandai oleh anak panah pertama, yaitu semua orang yang berada di pihak Kurawa. Mulai dari Duryodana, Dursasana, Sangkuni, Karna, Drona, Bisma, dan semua prajurit dan raja. Semua habis ditembus oleh anak panah tersebut. Setelah itu, anak panah tersebut bergantian satu persatu membunuh semua prajurit ksatria dan raja dari pihak Pandawa. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, Drestadyumna, Setyaki, semuanya musnah oleh anak panah tersebut. Tepat di detik ke-60 setelah dimulai, Perang Kuruksetra pun berakhir dan selesai hanya dalam waktu 1 menit saja, tanpa meninggalkan satu orang pun yang tersisa, selain dari pemilik ketiga anak panah tersebut, seorang ksatria yang bernama Barbarika. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Sedikit cerita yang gue jabarkan di awal video tentu aja bukan kejadian sebenarnya yang terjadi di Perang Kuruksetra. Namun sebuah skenario what if apabila ksatria bernama Barbarika benar-benar berpartisipasi dalam perang tersebut. By the way, kayaknya seru juga nih kalau kita bikin seri what if kayak gini terkait dengan event-event Mahabharata. Misal, bagaimana jika karena memihak Pandawa di Perang Kuruksetra, tapi ia harus menyerahkan senjata kontanya. Atau bagaimana jika Abhimanyu berhasil keluar dari Cakravyuha? Atau bagaimana jika Ekkalauya pada akhirnya menjadi dendam dengan guru yang menolaknya yaitu Dronacharya? Dan banyak what if lainnya. Gimana menurut kalian? Seru apa enggak kira-kira? Tulis feedback kalian dan juga tulis skenario what if versi kalian di kolom komentar sekarang. Oke, sekarang kita kembali ke Barbarika. Sama seperti episode sebelumnya tentang Ekkalauya, kisah Barbarika ini akan sangat singkat, tapi dari cerita yang sangat singkat ini banyak banget hal yang bisa kita bahas, pertanyakan, dan diskusikan. Dan disclaimer juga, cerita tentang Barbarika ini tidak akan kalian temukan di komik-komik karya R.A. Kosasih, karena sumbernya bukan dari Mahabharata versi Resi Vyasa. Kemungkinan ini semacam spin-off yang dibuat oleh penulis lain. Tapi seperti yang sering gue bilang juga, di seri ini gue tidak berfokus kepada otentisitas sumber dan detail cerita, namun membahas hal-hal yang menarik dan bisa kita ambil pelajaran dari berbagai macam versi dan sumber cerita. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita bahas hal yang paling mendasar dulu, yaitu siapa Barbarika dan seperti apa kisahnya. Barbarika adalah cucu Bima, anak Gatotkaca dan Maorvi. Bayangin betapa OP-nya karakter ini. Bapaknya keturunan raksasa, ibunya keturunan Yadawa. Sebagai pemuja Dewa Siwa yang taat, Barbarika diberikan berkat berupa 3 buah anak panah dengan masing-masing fungsinya adalah sebagai berikut. Anak panah pertama akan menandai apapun yang ingin dihancurkan oleh Barbarika. Anak panah kedua akan menandai apapun yang ingin diselamatkan. Anak panah ketiga akan menghancurkan apapun yang telah ditandai oleh anak panah pertama atau apapun yang tidak ditandai oleh anak panah kedua. Mendengar berita akan terjadi perang besar di Kuruksetra, ia bertekad untuk berpartisipasi dalam perang tersebut. Saat ditanya ibunya di pihak mana Barbarika akan berdiri,
Barbarika pun menjawab bahwa ia akan selalu berada di pihak yang kalah dan membantu mereka. Sebelum terjadinya perang Kuruksetra, Krishna bertanya kepada seluruh kesatria berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan perang Kuruksetra. Bhisma menjawab 20 hari. Dronacharya menjawab 25 hari. Karna menjawab 24 hari, sedangkan Arjuna menjawab 28 hari. Krishna pun bertanya pertanyaan yang sama kepada Barbarika, berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk menyelesaikan perang. Barbarika pun menjawab 60 detik dengan berbekal 3 anak panah aja. Krishna pun bertanya, bagaimana 3 buah anak panah bisa memenangkan sebuah perang besar dengan waktu yang cukup cepat? Kemudian Barbarika pun menunjukkan kepada Krishna kemampuan dari 3 anak panahnya dengan cara ia akan merontokkan setiap helai daun yang ada di pohon sekitarnya. Barbarika pun mulai melepaskan anak panah pertama yang menandai setiap helai daun yang ada. Saat anak panah Barbarika sedang bekerja, secara diam-diam Krishna menginjak sehelai daun dan tersembunyi di bawah kakinya. Setelah anak panah pertama Barbarika selesai menandai setiap helai daun di sekitarnya, tiba-tiba anak panah tersebut hanya berputar-putar di kaki Krishna. Krishna pun bertanya apa yang terjadi kepada Barbarika. Barbarika pun menjawab, berarti ada 1 helai daun yang belum ditandai dan itu ada di bawah telapak kakimu, tuanku. Melihat kejadian ini, Krishna tersadar tidak akan ada satu hal pun yang bisa tersembunyikan dari panah-panah Barbarika. Krishna pun bertanya kepada Barbarika, di pihak manakah ia akan berdiri pada saat perang Kuruksetra nanti. Barbarika pun menjawab, aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu berada di pihak yang kalah, wahai tuanku. Dan karena kekuatan para Pandawa lebih kecil dari Kurawa, maka aku akan berada di pihak Pandawa. Sebagai pihak yang ingin Pandawa menang, jawaban ini sama sekali tidak memuaskan Krishna. Sebagai avatar Dewa Wisnu, ia menyadari bahwa Barbarika dan komitmennya adalah sumber untuk kehancuran yang lebih besar. Nanti kita akan kembali lagi untuk membahas hal ini. Untuk mengantisipasi hal ini, Krishna berkata kepada Barbarika bahwa untuk menjaga kesucian dari perang Kuruksetra yang akan berlangsung, diperlukan sebuah kepala dari seorang ksatria yang paling hebat. Ini ibaratnya kayak tumbal lah ya. Lalu Barbarika pun bertanya, siapa ksatria terhebat itu, wahai tuanku? Krishna pun menjawab, ksatria terhebat itu adalah Barbarika, putra dari Gatotkaca dan cucu dari Pandawa terkuat Bima. Tanpa ragu, Barbarika pun memotong kepala dan memberikannya kepada Krishna dengan persyaratan yang ia minta kepada Krishna adalah bahwa dengan kepalanya tersebut ia ingin menyaksikan jalannya perang Kuruksetra hingga selesai. Kemudian Krishna pun meletakkan kepala Barbarika di atas bukit yang tinggi agar ia bisa menyaksikan semua hal yang terjadi di perang Kuruksetra. Cerita pun selesai dan sekali lagi Krishna menyelamatkan sebuah peristiwa agar tetap terjadi sesuai dengan jalan takdir yang sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa pembahasan yang menurut gue menarik banget terkait dengan kisah Barbarika ini. Pertama adalah tentang komitmen dari Barbarika untuk selalu berada di sisi yang kalah dan membantu mereka. Ini akan menimbulkan sebuah paradoks karena sebagai ksatria yang paling powerful, pihak manapun yang akan menjadi lawan Barbarika otomatis akan menjadi pihak yang lemah atau kalah. Dan pada akhirnya Barbarika akan terus berpindah-pindah kubu dan menghancurkan semuanya hingga tidak ada lagi yang tersisa selain dirinya. Jangan salah, Barbarika ini powerful dan jiwanya mulia karena ingin selalu membantu pihak yang kalah sesuai dengan janji kepada ibunya. Namun yang tidak dimengerti oleh Barbarika adalah di konteks perang prinsip ini tidak tepat dan hanya akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar yang sama sekali tidak akan berarti apa-apa. Barbarika adalah seorang ksatria overpowered yang tidak mempunyai sense of justice. Keberpihakan tidak seharusnya didasarkan atas jumlah atau pihak yang lemah. Keberpihakan harus didasarkan dan berjalan sesuai dengan dharma atau kebaikan. Dan sebagai avatar Wisnu, Krishna telah melihat hal ini setelah ia berjumpa dengan Barbarika dan melihat kemampuannya. Di konteks perang Kuruksetra, keadilan adalah sadar sepenuhnya di pihak mana seorang ksatria harus berdiri dan berpihak. Dan semuanya ksatria, guru, raja, baik dari pihak Kurawa dan Pandawa mengerti tentang hal ini dengan alasannya masing-masing. Mereka semua punya tujuan,
Apakah itu merebut kekuasaan, membuktikan keahlian, atau sekedar dendam yang ingin dituntaskan? Krishna mengerti bahwa Barbarika tidak mempunyai motif ini. Oleh karena itu, ia harus dieliminir atau dinetralisir. Mereka yang tidak punya kepentingan tidak bisa menjadi bagian dari peperangan. Dan Barbarika bukan satu-satunya ksatria besar yang perannya hilang dari perang Kurukshetra ini. Ada siapa lagi kira-kira? Pertama yang paling terkenal adalah kakak dari Krishna sendiri, yaitu Baladewa alias Balarama. Banyak yang bilang kalau Balarama itu terlalu OP untuk terlibat di perang Kurukshetra. Oleh karena itu ia diselamatkan, direkayasa, atau dalam tanda kutip ditipu oleh adiknya Krishna dengan menyuruhnya bertapa di Grojogan Sewu dengan suara gemuruh air terjun yang sangat kencang sehingga ia tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Well, bisa juga sih. Dan gue gak akan sekalipun meragukan keopian Balarama karena ia adalah reinkarnasi dari naga Adisesha dengan senjata utama bernama Nenggala. Tapi menurut gue alasan utama Balarama tidak terlibat di perang Kurukshetra adalah Balarama tidak mempunyai kepentingan dan tidak tahu apa atau siapa yang harus ia bela. Apakah para Pandawa yang merupakan sepupunya dan Krishna adiknya, atau Duryodhana yang merupakan muridnya yang paling disayang. Kembali lagi, peperangan bukan tempat untuk mereka yang tanpa kepentingan dan tanpa tujuan. Terus siapa lagi? Pradyumna, anak dari Krishna dan murid dari Arjuna yang mempunyai kemampuan untuk masuk dan keluar dari Cakravyuha, formasi mematikan dari Dronacharya, dan menguasai seni perang menggunakan ilusi dan mengecoh lawan. Saat terjadi perang Kurukshetra, Pradyumna tidak terlibat dan berdiri di pihak yang netral. Kalau di pewayangan Jawa, ksatria-ksatria yang tidak berpartisipasi di perang Kurukshetra beberapa diantaranya adalah Antareja dan Wisanggeni. Kembali lagi ke kisah Barbarika. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa kekuatan tanpa tujuan adalah jalan menuju kehancuran yang lebih besar. Dan terlepas dari benar salah, semua yang hadir di perang Kurukshetra datang dengan tujuan. Prajurit yang membela negaranya, Duryodhana yang ingin mempertahankan haknya, karena yang ingin membuktikan bahwa ia pemanah terbaik dari Arjuna, Sangkuni yang ingin melenyapkan dinasti Bharata, dan lain-lain. Masing-masing berpegang pada Dharma dan melakukan perannya. Dan tujuan perang Kurukshetra bukan penghancuran total, seperti halnya jika Barbarika turut serta. Perang adalah jalan untuk mereka menemukan karmanya. Dikisahkan saat perang Kurukshetra berakhir, para Pandawa bertanya kepada Krishna siapa ksatria yang berperan paling besar dalam kemenangan para Pandawa. Krishna pun menjawab, "Aku tidak bisa menjawab. Mari kita tanya Barbarika. Ia yang menyaksikan setiap hal yang terjadi di perang Kurukshetra." Saat para Pandawa bertanya kepada kepala Barbarika yang berada di atas bukit, Barbarika pun menjawab, "Selama perang Kurukshetra, yang aku lihat hanya dua hal. Pertama, Sudaksana Cakra, dalam hal ini adalah senjata Krishna, yang berputar-putar dan berkeliling di medan peperangan, mengambil nyawa semuanya yang tidak berpihak pada Dharma. Yang kedua, aku melihat Mahakali, Dewi Kehancuran, yang menjulurkan lidahnya dan memusnahkan para pendosa sebagai persembahan untuk dirinya. Perang Kurukshetra adalah kemenangan Dharma dari Adharma." Guys, terima kasih nonton video ini. Jujur gue udah lupa ini video Mahabharata yang keberapa. Gimana menurut kalian tentang episode kali ini? Menarik? Gue tunggu feedback kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menjawab pertanyaan apa skenario what if versi kalian. Yuk tulis di kolom komentar. Gue mau baca cerita-cerita yang seru dari kalian semua. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.